Ekspresi terkejut dan terkejut mendesis terdengar di luar aula besar. Adapun murid-murid dari sekte penentang sungai, mereka melihat Bai Xiaochun seolah-olah dia semacam dewa. Itu terutama berlaku bagi para murid dari divisi aliran darah. Banyak dari mereka yang benar-benar menitikkan air mata ketika mereka mengingat kembali situasi yang mereka temui di masa lalu. Para murid dari divisi Stream Roh juga merasakan simpatik yang sama. Adapun divisi Stream Mendalam, banyak dari mereka menghadapi Bai Xiaochun dan siap di medan perang, dan telah sama-sama tersiksa. Lalu ada murid-murid divisi Pil-Pil, yang matanya bersinar dengan cahaya terang. Mereka telah mendengar banyak cerita tentang ramuan pil Bai Xiaochun, yang pada titik ini sebenarnya adalah legenda. Melihat hal-hal seperti itu terjadi dengan mata mereka sendiri memenuhi hati mereka dengan hasrat. Dari samping, para murid pengadilan Sungai Polaritas dan pengadilan Sungai Dao tampak sangat cemas. Mereka tidak hanya menangis karena terkejut, mereka juga berlari mundur dengan kecepatan tinggi, melakukan apapun yang mereka bisa untuk menghindari kontak dengan helai asap hitam. Apa-apa yang terjadi? Surga. Pil macam apa itu? Benar-benar menakutkan. Petik 2. Aku tidak percaya pil obat seperti itu ada di dunia. Lihat, bahkan kultivator formasi inti tidak bisa bertahan lagi. Pil obat itu. Petik 2. Para murid dari dua pandangan memandang Bai Xiaochun dengan ketakutan ekspresi yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama para murid perempuan. Semakin mereka menilai konsekuensi dari apa yang mereka lihat, semakin menakutkan. Terlepas dari tingkat dasar kultivasi mereka, mereka semua merasakan teror yang mendalam Bai Xiaochun naik di dalam diri mereka. Bai Xiaochun batuk kering dan mengangkat bahunya ke para pembudidaya pengadilan Sungai Polaritas dan pengadilan Sungai Dao. Kamu mengerti, katanya, terdengar sangat bersalah. Mereka memaksa tangan aku. Seperti yang aku katakan, ketika aku marah, aku menakuti diri aku sendiri. Tapi mereka tidak mendengarkan, bukan? Mereka adalah menindas aku. Tiba-tiba, dia memiringkan kepalanya ke samping, seolah dia baru mengumpulkan sesuatu. Melihat kultivator formasi inti dari dua sekte lain, dia berkata, "Oh, kalian berdua akan mengatakan sesuatu, bukan?" Para pembudidaya kedua sekte itu gemetar, dan para murid yayasan pendirian beringsut mundur lagi, mencoba untuk membuat jarak antara mereka dan para tetua formasi inti. Adapun para tetua itu, hati mereka mulai berdebar. Melirik ke arah adegan tragis yang dimainkan, penjelasan yang ditawarkan dengan cepat. Oh tidak, aku tidak akan banyak bicara. Hanya saja kamu benar-benar memenuhi reputasi kamu, rekan Dawis Bai. Kamu seperti naga di antara manusia. Petik 2. Ya, tepat sekali. Sekte kamu pasti akan sangat populer di Middle Reaches. Petik 2. Bai Xiaochun tertawa puas hati dalam menanggapi. Tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia baru saja akan lebih membanggakan ketika tiba-tiba, dengusan yang keluar dari dalam aula besar. Segalanya gemetar ketika sosok melesat keluar dari aula, seorang lelaki tua dengan rambut penuh rambut merah menyala, dan mata yang berbinar bagai kilat. Bah, para murid yang marah, dan kemudian mulai muntah. Setelah beberapa saat berlalu, wajah menjadi pucat sekali lagi dengan warna jelas-jelas melemah, dan ketika mereka memandang Bai Xiaochun, senang mereka dipenuhi kebingungan dan teror. Itu berlaku untuk Chen Yunsan, terutama yang mengungkapkan tajam ke Bai Xiaochun. Dalam dia sudah bersumpah untuk membunuh Bai Xiaochun di masa depan, untuk menyelesaikan skor yang baru saja dia alami. Setelah menyelamatkan murid-murid yang marah, pria tua berambut merah itu memandang pandangannya ke Bai Xiaochun. Tentu saja, mengingat pria itu jauh di atas Bai Xiaochun dalam hal dasar kultivasi dan status, itu tidak pantas untuk pandangannya. Oleh karena itu, Bai Xiaochun hanya melihat ke bawah dengan polos dan menendang kerikil di awal. Pria tua berambut merah itu memberikan harum dingin, lalu berjalan kembali dengan wajah muram ke aula besar. Bai Xiaochun segera melihat kembali dan membocorkan ke arah pria tua itu. Kemudian dia melirik murid-murid lain di sekitarnya, dan mencoba memutuskan apakah akan memasuki aula sendiri atau tidak. Saat itulah suara Frigidsek bergema. Xiaochun, berhenti menyebabkan masalah di luar. Silakan masuk. Menjulur pintukan dengan bangga, Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam dan berjalan dengan muram menuju masuk aula. Para murid dari tiga sekte mengagumi dengan emosi campur aduk di mata mereka. Selain itu,
Tidak ada dari mereka yang berminat untuk melecehkan sekte penangkal sungai lagi. Saat memasuki aula besar, Bai Xiaochun mendengar suara pria tua berambut merah yang baru saja dilihatnya. Sekte penangkal sungai, pengadilan sungai Sky. Sama sekali tidak masuk akal bagi sekte penantang sungai untuk mendapatkan saham Sky River Court tanpa alasan. Petik 2. Bai Xiaochun membuka aula, dan melihat Frigid Sect, Master Godwin, dan Patriarch Crimsoul duduk di posisi terbaik, ekspresi muram di wajah mereka. Duduk di sebelah dua baris di depan mereka, di sebelah kiri dan kanan, ada 8 pembudidaya lainnya. Tanpa kecuali, semua kultivator itu memiliki basis kultivasi Naschensol, dan yang mendalam pada saat itu. Fluktuasi yang menyebar dari mereka ke segala arah. Itu benar, salah satu dari kata mereka. Sumber daya terbatas, dan kita semua memiliki sekte untuk dipertahankan. Jelas, yang kuat semakin kuat dan yang lemah. Kamu tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali diri kamu sendiri untuk itu. Meskipun pembudidaya Naschensol dari ketiga mengagumi memperhatikan Bai Xiaochun memasuki aula, tidak ada dari mereka yang memperhatikannya. Dengan pertemuan pria tua berambut merah, yang berkilauan dengan keganasan brutal. Bai Xiaochun pura-pura tidak memperhatikan, melangkah dengan muram untuk berdiri di sebelah Frigid Sect. Frigid Sect menggertakkan giginya. Suara kaku dengan amarah. Dia berkata, sekte penangkal sungai mengambil alih Sky River Court, dan itu termasuk saham Sky River Court. Brother Frigid Sect, kata salah satu pembudidaya Naschensol lainnya, ini hanya aturan yang mengatur dunia budidaya capai tengah. Itu tidak seperti kita secara khusus menargetkan sekte penangkal sungai. Saat Bai Xiaochun mendengarkan diskusi para pembudidaya Naschensol, perlahan-lahan mulai memahami mengapa 3 lainnya datang berkunjung. Ada ranah saku misterius di capai tengah yang dibuka setiap 60 tahun sekali, di mana ada banyak sekali tanaman roh. Beberapa tipe yang hanya muncul sekali setiap 10.000 tahun, yang lain hampir punah di dunia luar. Selain itu, ada beberapa yang merupakan bahan penting untuk meramu pil Deva, yang bisa memberi para pembudidaya Naschensol kesempatan yang lebih baik untuk maju ke tingkat fana alam dewa. Nilai pil seperti itu untuk hampir semua sekte tidak bisa dimasukkan ke dalam kata-kata. Setiap kali tanaman di alam suci yang dipanen, Starry Sky Dao Polarity Sect akan mengambil kira-kira setengah dari panen, dan membagi sisanya antara 4 sekte besar. Pintu masuk ke ranah saku misterius itu terletak di zona yang disegel, sebuah area yang telah dibangun berabad-abad yang lalu oleh Starry Sky Dao Polarity Sect itu sendiri. Dengan pintu masuk ke ranah saku dalam zona itu tidak hanya menjaga tanaman warisan roh aman, juga memberikan kesempatan bagi murid-murid dari 4 sekte untuk mendapatkan teknik magis dan kemampuan ilahi dari Starry Sky Dao Polarity Sect. Itu juga cara bagi Starry Sky Dao Polarity Sect untuk mencari murid baru yang mungkin. Starry Sky Dao Polaritas Sekte telah lama menetapkan aturan bagaimana membagi panen dari ranah saku. Sebelum pembukaan, keempat sekte itu akan mengirim murid ke zona warisan untuk mendapatkan segel warisan. Hanya 100 segel yang tersedia, dan jumlah yang diperoleh oleh para murid akan menentukan berapa banyak sumber daya yang didapat dari sekte ketika pembagian itu dibagi. Sekarang hanya beberapa lusin tahun sebelum dunia saku misterius dibuka lagi. Terakhir kali, Sky River Court mengambil tempat kedua dalam hal pembagian, menghasilkan 30% dari sumber daya, yang semuanya tetap di gudang harta, tidak memiliki kekayaan. Sumber daya itu sangat penting bagi para leluhurnya Naschensol dari River Deafening Sect, yang dapat memanfaatkan mereka dalam upaya mereka untuk mencapai alam dewa. Tapi sekarang, ketiga sekte telah datang untuk mendistribusikan kembali saham dari panen sebelumnya, dan ingin sekte penangkal sungai untuk memberikan sumber daya, dan menebus apapun yang hilang. Pria tua berambut merah dari Starry River Court membocorkan Frigid Sect dan kemudian berbicara dengan nada kasar. Sumber daya itu milik Sky River Court, bukan sekte penangkal sungai. Jika Anda menginginkan sumber daya seperti itu, kamu harus bekerja sendiri untuk mereka. Bai Xiaochun mengerutkan kening saat jalur pemikirannya terganggu, dan perhatiannya tertuju pada para pembudidaya Naschensol dari 3 sekte. Berdasarkan apa yang dia pahami, pengadilan Sungai Dao adalah yang terkuat dari sekte, dan telah mengambil tempat pertama kali. Bagi mereka ini bukan masalah yang sangat besar, dan karena itu, mereka tidak banyak bicara dalam diskusi. Pengadilan Sungai Polaritas berada di posisi ketiga, dan juga tidak banyak bicara.
Dari apa yang bisa dikatakan Bai Xiaochun, pengadilan Sungai Stari datang terakhir, dan memiliki motivasi terbesar untuk mendorong masalah ini. Mereka tidak mau mundur, dan terutama yang mencoba menceritakan sekte penangkal sungai. Bahkan, sangat mungkin bahwa mereka telah menawarkan kompensasi kepada dua hal lain untuk membuat pertemuan ini. Pada dasarnya, mereka ingin mengambil keuntungan dari kelemahan sekte penangkal sungai untuk mencuri sumber daya mereka. Frigid Sect dan para leluhurnya lainnya melakukan yang terbaik untuk menekan amarah mereka. Tepat ketika pria tua berambut merah itu hendak mengatakan sesuatu lagi, seorang pria berjubah putih dari pengadilan Sungai Dao, yang telah tercapai sepanjang waktu, tiba-tiba membuka mata dan berkata, "Cukup. Masalah sudah selesai. Kami telah melakukan kontak dengan Sekte Polaritas Starry Sky Dao, yang telah menemukan metode untuk menyelesaikan masalah ini. Meskipun zona warisan biasanya hanya dibuka sekali setiap siklus 60 tahun, kali ini, kami diizinkan untuk membukanya di luar jadwal normal. Kami akan mengirim murid-murid kami untuk melakukan uji coba dengan api, dan menggunakan hasilnya untuk menentukan bagaimana pembagian tersebut didistribusikan kembali. Bagaimana menurutmu, rekan Daois Frigid Sect?" Frigid Sect mempertahankan kesunyiannya, lalu mengambil napas dalam-dalam. Dia tahu betul bahwa dia tidak dalam posisi untuk tidak setuju. Jika dia melakukannya, itu bisa memiliki konsekuensi negatif yang serius di masa depan. Selanjutnya, mengingat Starry Sky Dao Polaritas Sekte telah memberikan persetujuan, Sekte Penangkal Sungai tidak memiliki kualifikasi untuk tidak setuju. Alam Dewa, pikirnya. Jika saja Sekte Penangkal Sungai memiliki seseorang di alam dewa, maka hal-hal tidak akan bermain seperti ini. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan mengangguk. Sambil tersenyum, pria tua berjubah putih bangkit berdiri. "Bagus sekali. Dalam hal ini, aku tidak akan mengganggu kamu lebih jauh. Sampai jumpa bulan lagi di dunia misterius." Dengan itu, dia berjalan keluar dari aula. Para Master Taois jiwa yang baru lahir dari pengadilan Sungai Polaritas memiliki senyum dingin di wajah mereka ketika mereka juga pergi. Terakhir adalah pria tua berambut merah dari Starry River Court. Tepat sebelum berjalan dari aula, dia membuka kembali Frigid Sect dan berkata, "Oh, satu hal lagi. Aku lupa menyebutkan persyaratan untuk memasuki zona warisan. Satu-satunya orang yang memenuhi syarat adalah pembudidaya formasi inti yang mencapai tahap dalam satu siklus 60 tahun. Sebagai tanggapan, wajah-wajah Frigid Sect dan para leluhurnya lainnya berubah menjadi lebih suram. Ketika dia melihat reaksi Frigid Sect, Master Godwin, dan Patriark Crimson Soul, pria tua berambut merah itu tertawa jijik, lalu menjentikkan lengan bajunya dan berjalan keluar. Gemuruh terdengar di luar aula besar ketika para pembudidaya dari ketiga sekte naik perangkat penerbangan magis mereka dan kemudian melesat ke kejauhan, meninggalkan tidak lebih dari mengepul angin dan mengaduk debu. "Sialan," kata Crimson Soul dengan gigi terkatup. Master Godwin mengerutkan kening. "Aku kira ini adalah kesalahan kami karena tidak memahami aturan dunia kultivasi middle capai." Frigid Sect tersenyum kecut dan berkata, "Dengan sumber daya yang berlimpah di sini di Middle Reaches, tidak sulit bagi para pembudidaya untuk mencapai formasi inti dalam siklus 60 tahun. Dalam Lower Reaches, pencapaian seperti itu sangat sulit." Pada saat itu, dia tiba-tiba sepertinya mengingat sesuatu, dan menatap Bai Xiaochun. Beberapa saat kemudian, Master Godwin dan Crimson Soul juga menatapnya. Bai Xiaochun merasa sedikit takut untuk ditatap oleh ketiganya, dan tidak bisa membantu tapi secara tidak sadar mengambil beberapa langkah mundur. "Patriark, aku, Xiaochun, alasan kami hanya diganggu dan dihina saat ini adalah karena sekte kami terlalu lemah." "Itu benar, Xiaochun. Sekarang aku berpikir tentang itu, hanya ada satu orang di seluruh sekte penangkal sungai yang mencapai formasi inti dalam siklus 60 tahun. 1. Midcryp, bocahku, sebagai Patriark Junior, pastinya kamu mengerti betapa pentingnya masalah ini bagi perkembangan sekte di masa depan." Meskipun kata-kata yang diucapkan oleh ketiga patriark semuanya berbeda, seperti halnya ekspresi di wajah mereka, sinar di mata mereka persis sama. "Aku." Bai Xiaochun tiba-tiba merasa seolah-olah tenggorokannya kering. Beberapa saat yang lalu, dia berdiri di sana mendengarkan dengan tenang, merasakan kemarahan yang sama seperti para leluhurnya.
Tapi kemudian ketiga kabut tua itu tiba-tiba berbalik untuk menatapnya. Dan bahkan lebih buruk lagi, ketika mereka mulai berbicara, kata-kata mereka menyebabkan jantungnya bergetar. Dalam hati, dia menangis dalam kesedihan, terutama ketika dia memikirkan fakta bahwa dia benar-benar satu-satunya kultivator formasi inti dalam sekte yang telah mencapai tahap itu dalam siklus 60 tahun. Ketika datang ke zona warisan, sekte biasanya mengirim 7 atau 8 orang, tapi dalam kasus ini, ia akan masuk sendirian. Gagasan belaka menghantam Bai Xiaochun dengan ketakutan, dan itu bahkan lebih buruk mengingat bahwa dia baru saja secara agresif menimbun nasib buruk kepada para murid dari pengadilan Sungai Stari, dan juga dengan berani mengancam pengadilan Sungai Polaritas dan pengadilan Sungai Dao. Pada titik ini, ekspresinya tiba-tiba berubah muram. Ekspresi pahit muncul di matanya saat dia melanjutkan, "Dengar, Patriark, sebenarnya aku benar-benar berbohong tentang usiaku sebelumnya. Umya. Sekarang aku adalah Patriarki Junior, aku tidak bisa terus menyembunyikan kebenaran. Kembali ketika aku ditemukan di gunung itu, aku bukan remaja, aku sebenarnya 40. Aku hanya terlihat muda, dan memutuskan untuk mengabadikan kebohongan. Aku salah, aku tahu. Aku seharusnya mengatakan yang sebenarnya padamu, dan tidak menyebabkan kebingungan sekte itu selama masa-masa penting." Suara Bai Xiaochun dipenuhi dengan penyesalan, dan dia benar-benar terdengar seolah-olah dia membocorkan rahasia yang telah lama dipendam. Saat dia berbicara, tangannya perlahan mengepal. Leluhurnya, aku benar-benar merasa tidak enak. Setiap kali aku memikirkan usia aku yang sebenarnya, dan bagaimana aku menyembunyikannya gitu lama, aku merasa semakin buruk. Baiklah, aku kira sudah waktunya untuk melakukan meditasi terpencil sekarang. Bahkan ketika dia berbicara, dia berbalik dan bergegas menuju pintu. Crimson Soul mengerutkan kening, dan Tuan Godwin tampak sangat cemas. Tepat ketika mereka akan berbicara, Frigid Sek tersenyum kecut dan berkata, "Xiao Chun, kamu akan pergi, mau atau tidak?" Namun, Bai Xiao Chun tidak berhenti menuju pintu. "Tidak ada yang ingin sekte kita terlihat lemah, kan?" Frigid Sek melanjutkan. "Jika kita tidak dapat menghasilkan satu kultivator formasi inti yang berhasil dalam satu siklus 60 tahun, itu hanya akan berarti penghinaan lebih lanjut di tangan 3 sekte lainnya. Aku khawatir jika itu terjadi, kami tidak akan memiliki fondasi yang sangat kuat di Middle Reaches." Ketika Bai Xiaochun mendengar itu, dia melambat sedikit, hatinya memutar dengan keraguan. Frigid Sek tampaknya sedikit berolahraga ketika dia melanjutkan, "Tapi tidak apa-apa. Kamu yang paling penting dari semuanya, Xiao Chun. Sekte adalah rumah kamu, dan kami adalah keluarga kamu. Kami tidak akan memaksa kamu untuk melakukan apapun yang tidak ingin kamu lakukan. Bahkan jika kami diintimidasi dan dihina, kami akan melindungi kamu, dan semua murid lainnya juga." Bai Xiao Chun ada di pintu, memandang ke dunia luar, keraguan-raguan mencengkeram hatinya dan menolak untuk melepaskannya. Kali ini, kata Frigid Sek, sekte penangkal sungai hanya harus mengakui kekalahan. "Master Godwin, Crimson Soul, tidak perlu mengirimi aku pesan rahasia dengan akal ilahi. Aku sudah membuat keputusan." Frigid Sek tiba-tiba tampak lebih tua, suaranya bercampur dengan kegelapan dan kelelahan. Bai Xiao Chun berdiri di sana menatap sedih ke langit. "Apa?" kata Frigid Sek dengan keras. "Apa yang kamu katakan melalui pesan yang diproyeksikan, Tuan Godwin?" "Tidak. Meskipun kita tahu bahwa kita akan kalah, dan hanya ingin melakukannya agar tidak kehilangan muka, kita tidak bisa mengirim Bai Xiao Chun sendirian." "Ya, aku tahu." Bai Xiao Chun pernah berkata dalam hatinya bahwa dia hidup untuk sekte tersebut. "Ya, aku tahu kami memperlakukannya dengan baik. Aku tahu semua itu. Tapi kamu mungkin menyerah mencoba membujuk aku. Crimson Soul, berhentilah memproyeksikan pesan. Pikiranku telah dibuat. Tidak masalah bahwa Xiao Chun memiliki harta yang berharga untuk membela dirinya, juga sebagai inti emas Dao Dao. Tidak masalah bahwa dia telah mengolah tubuh kedagingan yang sangat kuat, dan bahwa hampir tidak mungkin bagi siapapun di bawah Nas Chen Soul untuk membunuhnya. Juga tidak menjadi masalah bahwa, dengan dekrit Dharmic dari Starry Sky Dao Polarity Sect, pembunuhan dilarang dalam kompetisi segel warisan. Bai Xiao Chun adalah patriark junior kami. Bahkan jika tempat itu tidak menawarkan bahaya apapun, kita pasti tidak bisa mengambil risiko sama sekali.
Bai Xiaochun mengertakkan gigi dan berbalik menghadap ketiga patriark, tampak hampir seperti dia akan menangis. Baik, aku akan pergi, oke. Cukup dengan bujukan. Gitu kata-kata itu keluar dari mulut Bai Xiaochun. Frigid Sek bangkit berdiri, berjalan menghampirinya, dan menggenggamnya dengan antusias di bahunya. Anak yang baik. Baiklah, masalahnya sudah. Slip batu giok ini akan memberitahumu semua yang perlu kamu ketahui tentang zona warisan. Pelajarilah dengan saksama. Buat persiapan apapun yang kamu butuhkan. Dalam sebulan, kami bertiga akan secara pribadi mengantar kamu ke zona warisan. Dengan itu, ia berbalik dan pergi. Master Godwin dan Crimson Soul melirik Bai Xiaochun, tapi takut bahwa ia mungkin tiba-tiba berubah pikiran. Mereka dengan cepat berteleportasi. Bai Xiaochun melihat sekeliling dengan mata lebar ke aula kosong. Dia mengulurkan tangannya seolah ingin meraih sesuatu, tapi satu-satunya yang harus dia ambil adalah rambutnya. Rubah licik itu. Dia meratap. Semeres, semuanya. Tidak mungkin mereka tidak tahu tentang aturan. Jelas mereka tahu dari awal, dan hanya mencoba menipu aku. Aku. Merengut Bai Xiaochun tiba-tiba merasa seolah-olah dia sangat naif. Setelah berjalan dengan sedih keluar dari aula, dia melihat ke atas ke langit, dan entah bagaimana itu tampak sangat gelap. Dia moped sepanjang jalan kembali ke guanya yang abadi, di mana dia duduk bersila dengan sedih. Kemudian dia berpikir tentang bagaimana dia harus sendirian melawan orang-orang dari ketiga sekte lain, dan dia tiba-tiba merasa sangat kesepian. Tunggu, itu bukan hanya aku. Aku bisa membawa Bruiser bersamaku. Dia mencapai formasi inti dalam waktu kurang dari siklus 60 tahun. Kami berdua melawan semua orang itu. Bagaimana kita menanganinya? Mereka pasti akan menggertak kita. Apa yang harus aku lakukan? Menggantung kepalanya dengan putus asa, ia mengeluarkan slip batu giok dan mulai mempelajari informasi tentang zona warisan. Menurut deskripsi terperinci di slip giok, ada total 100 segel warisan di dalamnya. Terakhir kali, Sky River Court mengirim 13 murid yang memenuhi syarat ke zona warisan, yang berhasil mendapatkan 30 anjing laut. Sayangnya, tidak satu pun dari mereka yang berhasil mendapatkan pencerahan dari salah satu teknik warisan. Pada akhirnya, Sky River Court mendapatkan 30% dari sumber daya, sedangkan Starry River Court, yang datang di tempat terakhir, hanya mendapat 10%. Aturan cara mendistribusikan sumber daya ditetapkan oleh Starry Sky Dao Polarity Sect, dan tidak bisa diubah. Bai Xiaochun menghela nafas lagi. Selama beberapa hari berikutnya, dia terus merenungkan masalah ini sampai dia membuat keputusan akhir. Berbuat curang. Aku sudah bilang aku akan pergi, kan? Baik, aku akan pergi. Setelah memikirkan berapa banyak orang yang akan ia lawan, ia memutuskan untuk pergi membeli sejumlah besar jimat kertas. Dia tidak membelinya dengan poin prestasi, tapi sebaliknya, mendapatkannya secara kredit. Selanjutnya, dia pergi ke Treasure Pavilion, di mana dia melakukan hal yang sama untuk mendapatkan banyak koleksi benda sihir. Akhirnya, dia membeli beberapa baju besi dan lebih banyak pakaian kulit. Menyadari bahwa satu-satunya yang tidak ia miliki adalah wajan hitam besar, ia mencari sekte itu ke atas dan ke bawah sampai ia menemukan wajan besi yang luar biasa kokoh yang lebih dari cocok. Selanjutnya, dia mengertakkan gigi dan meminta beberapa bahan bakar multiwarna dari patriarki, yang dia gunakan untuk melakukan peningkatan roh 5 kali lipat pada semua itemnya, termasuk wajan hitam besar. Terlepas dari berapa banyak barang yang telah ia beli, ia masih merasa tidak aman. Selanjutnya, dia pergi ke divisi aliran mendalam untuk meminta beberapa formasi mantra, kemudian ke divisi aliran darah untuk meminta darah roh, dan akhirnya ke divisi aliran pil untuk meminta obat-obatan roh. Pada saat dia selesai dengan semua kegiatan ini, setengah bulan telah berlalu. Selama setengah bulan berikutnya, ia fokus pada kultivasi, dan akhirnya beringsut lebih dekat menuju terobosan. Sedangkan untuk pekerjaannya dengan otot kematiannya, jempol kaki kanan di kirinya selesai. Setiap kali dia memanggilnya, kekuatan tubuh daging yang mengejutkan akan melonjak melalui dirinya, berasal dari ujung jari kaki. Sayangnya, menggunakan kekuatan itu juga akan menyebabkan sepatunya meledak. Karena itu, Bai Xiaochun juga menyiapkan sejumlah besar sepatu untuk kaki kirinya. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu datang. Saat fajar,
Bai Xiaochun berjalan keluar dari guanya yang abadi, mengenakan banyak lapisan pakaian kulit, dan sebuah wajan hitam diikat ke punggungnya. Dia memiliki jimat kertas yang terpampang di seluruh tubuhnya, dan secara keseluruhan, terlihat sangat sedih. Kemudian dia menuju ke puncak gunung River Defiance, diikuti oleh Bruiser yang penasaran, yang mengenakan baju zirah dan banyak jimat kertas, namun memancarkan suasana penuh keganasan. Banyak murid muncul untuk menyaksikan Bai Xiaochun naik ke gunung River Defiance. Semua orang tahu mengapa 3 sekte capai tengah lainnya datang bulan lalu, dan itu membuat mereka membara. Mereka juga tahu bahwa Bai Xiaochun akan mewakili sekte penangkal sungai dalam pertarungan di dalam alam kantong misterius. Ketika berita menyebar bahwa satu-satunya orang di seluruh dunia yang memenuhi syarat untuk pergi adalah Bai Xiaochun, banyak pembudidaya mulai khawatir. Sekte penangkal sungai adalah pendatang baru di Capai Tengah, yang tidak terbiasa dengan dunia kultivasi di sana karena mereka tidak mengenalnya. Dalam lingkungan yang tidak dikenal ini, sekte penangkal sungai tampak mengesankan. Tapi kebenarannya adalah bahwa sampai mereka menghasilkan ahli Dewa Deva, mereka berada dalam posisi yang sangat berbahaya, dan dapat dengan mudah dipercaya. Perasaan dan bahaya yang mengintai ada di hati tidak hanya para murid biasa, tapi bahkan para patriark. Tidak beruntung, mereka memiliki leluhurnya darah dan Dires Kibanyan, serta semangat sejati yang mengejutkan yang bahkan membuat 3 sekte besar lainnya. Itulah satu-satunya hal yang memberi sekte penangkal sungai sedikit pun. Bai Xiaochun menyadari semua itu. Oleh karena itu, terlepas dari kenyataan bahwa ia tidak benar-benar ingin pergi ke alam sakral yang misterius, dan terlepas dari keganasan yang ia saksikan di antara para murid dari ketiga, ia telah memilih untuk mengikuti pengaturan tersebut. Sambil menggertakkannya dan gemetar ketakutan, dia memimpin gigi secara perlahan ke puncak gunung. Menunggu di sana untuknya adalah Tuan Godwin, Frigid Sect, dan Crimson Soul. 30 Master Soul Taoist Naschen akan mengawalnya ke ranah Saku secara misterius. Semua orang menyaksikan dengan diam ketika Bai Xiaochun berjalan ke puncak gunung. Ghost Fang muncul dari guanya yang abadi, linglung di matanya saat dia mengingat kembali saat dia melawan Bai Xiaochun kembali di Spirit Stream Sect. Itu adalah pertama kali dia kalah dari seseorang pada generasi yang sama dengannya, dan meskipun dia tidak terpengaruh dengan cara apapun, itu membangkitkan dalam dirinya keinginan yang kuat untuk melampaui Bai Xiaochun. Namun, pada titik tertentu, ia menyadari bahwa kemajuan Bai Xiaochun hampir tidak dapat dipercaya. Dia sudah gitu jauh di depan sehingga hampir tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan. Lalu ada Song Ke, yang berdiri di atas salah satu gunung di divisi aliran darah, tangan mengepal erat ketinjuan. Dia berpikir tentang dunia pedang yang jatuh, pendirian Yayasan Heaven Dao, dan segala sesuatu yang terjadi setelah itu. Dalam menembak api pembangkangan, aku pasti akan melampaui kamu suatu hari. Adapun Master Darah dan top lainnya terpilih di divisi aliran darah, semuanya sama-sama gelisah. Sementara mereka khawatir tentang mereka juga tidak bisa membandingkan diri mereka dengan Bai Xiaochun. Fakta bahwa tak satu pun dari mereka yang memenuhi syarat untuk masuk ke ranah Saku secara misterius sangat melelahkan bagi mereka semua. Zhou Xinqi mengalami kesulitan mengendalikan napasnya, dan mata 9 pulau sepenuhnya merah. Master God Diviner dan Jialai sama-sama gelisah. Di masa lalu, ada satu terpilih yang terpilih saat ini terjebak pada kemacetan basis budidaya. Itu adalah Lutian Lei, yang menolak sebagian besar waktunya sendiri, untuk pergi keluar. Namun, pada saat ini, ia memilih untuk keluar dari guanya yang abadi dan mengungkapkan sosok yang naik ke Gunung River Defiance. Chen Manyao muncul, gitu pula Gong Xunwan Er. Ekspresi Gong Xunwan sama seperti sebelumnya, ekspresi terus-menerus berubah menjadi senyum tipis. Namun, dibandingkan dengan semua orang yang baru saja disebutkan, orang dengan emosi yang paling rumit dari semua terlatih-tatih di ambang harga, Sangguan Tianyou. Dia berdiri tegak dan lurus, wajah yang sangat tampan seperti biasanya. Dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk melihat Bai Xiaochun, dan karena itu menolak untuk muncul dari guanya yang abadi. Meskipun dia tidak bisa melihat Bai Xiaochun, hatinya terasa seperti digigit ular paling parah, dan rasa sakit yang dia rasakan untuk mata merah dan tinjuan mengepal. Dia berkata, "Kamu hanya bajingan murahan tanpa orang tua dan tanpa pendidikan. Aku Sangguan Tianyou. Aku pasti akan menghancurkanmu di bawah kakiku." Petik 2.
Meskipun ada orang yang cemburu atau marah, ada orang lain yang mengirim Bai Xiaochun pergi dengan berkat dan harapan baik. Zhang Fati besar, Hou Yunfei, Su Baokai, Fatih Hei ketiga, dan Li Qingou semuanya hadir. Hou Xiaomei dan Song Junwan juga ada di sana, berharap dia baik-baik saja, tapi pada saat yang sama, sangat berharap. Mata yang tak tertuju pada Bai Xiaochun saat dia naik gunung. Segera, dia berada di altar yang sama di mana Bruiser telah mencapai formasi inti. Disitulah ketiga patriark sedang menunggunya. Segera setelah mereka melihat ke atas dan melihat penampilannya, mereka jatuh, dan mereka bertukar tempat. Akhirnya, Frigid terbatu kering dan kemudian dinikmati olehnya. Bangunan, seberkas cahaya perak turun dari langit di atas. Itu adalah Heaven Horn Sword, yang mulai tumbuh lebih besar dan lebih besar hingga panjangnya 3000 meter. Baiklah, Xiao Chun, saatnya pergi. Katanya. Dengan itu, dia kabur bergerak, menembak ke arah Heaven Horn Sword. Crimson Soul dan Master Godwin bergabung dengannya, dan dalam beberapa saat, mereka berada di atas pedang, di mana mereka duduk bersila berturut-turut. Bai Xiao Chun mengertakkan gigi dan terbang untuk bergabung dengan mereka. Di belakangnya, Bruiser melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung saat dia mengikuti. Mata Bruiser dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Ini adalah pertama kalinya dia mengizinkan izin pergi bersama Bai Xiao Chun untuk dengan api, dan berada di sampingnya untuk acara semacam itu sangat menyenangkan. Ayo pergi, kata Frigid Sek, suaranya menggelegar seperti guntur. Heaven Horn Sword mulai bersinar dengan cahaya perak yang menyilaukan, dan kemudian gemuruh saat ditembakkan dengan kecepatan luar biasa. Dalam mata itu telah lenyap, tidak meninggalkan apapun selain ledakan sonik yang bergulir dan seberkas cahaya perak yang panjang. Hanya setelah Bai Xiao Chun pergi, orang-orang mulai berbicara lagi di sekte penangkal sungai. Nine Isles, Song Ke, Ghost Fang, dan yang terpilih lainnya seperti mereka semua kembali ke tempat-tempat terpencil, mata mereka dipenuhi dengan tekad untuk maju. Mereka semua bersumpah untuk mencapai formasi inti secepat mungkin. Bahkan Big Fatty Zhang mengertakkan gigi dan pergi ke terpencil di tempat-tempat terpencil. Hampir semua orang di generasi yang sama dengan Bai Xiao Chun melakukan hal yang sama. Asteris. Dunia kultivasi dari jangkauan tengah gitu besar sehingga tidak bisa benar-benar digambarkan sebagai di bagian-bagian menjadi benua. Alih-alih kata domain digunakan. Adapun ranah yang ditempati oleh sekte penangkal sungai, namanya baru-baru ini telah diubah dari Sky Domain ke Domain Defiance. Adapun ranah Saku, itu terletak jauh dari Defiance Domain di Dao Domain, di sebelah gurun yang tersembunyi di sekelilingku. Karena padang pasir gitu jauh dari sungai Heavenspan, energi spiritual surga dan bumi agak redup di sana. Di daerah yang memiliki energi spiritual yang langka itulah alam kantung misterius itu ada, dan terlepas dari letaknya yang terpencil, ia tidak dapat dinilai sebagai tempat yang tidak memiliki nasib baik. Ada sebuah kuil di padang pasir itu, sebuah tempat kuno yang ekstrim yang telah ada lebih lama daripada yang bisa diingat siapapun. Ini adalah lokasi di mana segel warisan ada, dan juga pintu masuk ke dunia Saku secara misterius. Di sekeliling kuil terdapat lebih dari 100 batu yang mencuat dari pasir gurun, masing-masing setinggi lebih dari 300 meter. Batu-batu itu sangat aneh, dan melihat sekilas telah didistribusikan secara acak di sekitar kuil. Namun, pemeriksaan lebih dekat akan mengungkapkan bahwa mereka ditempatkan dalam pola tertentu yang mengubah keadaan langit dan bumi di daerah tersebut. Yang mengejutkan, batu-batu itu adalah formasi mantra yang kuat. Fluktuasi kuat diluncurkan dari formasi mantra yang bahkan para pembudidaya Nas Chancel akan curiga. Jelas, satu-satunya orang yang mungkin bisa menempatkan formasi mantra seperti itu adalah dewa. Kekuatan pengadilan Sungai Stari dan pengadilan Sungai Polaritas sudah bisa dilihat duduk bersila dalam meditasi di atas batu. Masing-masing dari dua sekte memiliki lebih dari 20 pembudidaya yang belum hidup selama 60 tahun penuh. Ada pria dan wanita, semuanya dengan ekspresi tenang. Namun, tidak ada yang menyembunyikan kesombongan yang menyendiri di mata mereka. Mereka semua terpilih di sekte mereka. Yang benar adalah bahwa mereka memiliki hak untuk bangga. Pandangan sekilas pada satu dari mereka akan terlihat berbeda dari pembudidaya biasa. Kedua telah menggunakan banyak sumber daya untuk besarkan terpilih ini, yang merupakan benih yang akan menumbuhkan pilar organisasi masing-masing.
Salah satunya adalah Chen Yunsan. Kedua itu duduk terpisah satu sama lain, dan aura mereka jelas berbeda. Adapun Starry River Court, pembudidaya mereka dikelilingi oleh cahaya suram yang hampir tampak seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya, berdenyut dengan aura yang mendalam. Berbeda dengan mereka adalah terpilihnya pengadilan sungai polaritas. Mereka memiliki aura jahat, pembunuh, dan merencanakan yang mampu menembus ke dalam hati dan pikiran lawan mereka. Mereka tampak seperti orang-orang yang membunuh dengan jatuhkan topi, dan dikelilingi oleh kabut hitam yang mendidih. Hampir tidak mungkin untuk melihat garis besar roh-roh jahat di kabut itu, mondar-mandir. Energi yang dipamerkan di sini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh sekte manapun di dunia budidaya Lower Reaches. Hanya sekte-sekte hebat dari jangkauan tengah yang bisa menampilkan seperti ini. Ketika kekuatan kedua sekte duduk di sana menunggu, para pembudidaya mulai melihat ke atas ke langit ketika mereka merasakan fluktuasi tertentu di jarak tertentu. Sesaat kemudian, seberkas cahaya perak muncul dalam jarak, yang merupakan pedang Heavenhorn. Saat menembus di udara, kekuatan meningkat 10 kali lipat berdatangan ke segala arah. Jelas, sekte River Deafening berusaha menampilkan pertunjukan yang bagus. Dalam mata, pedang itu mendekati formasi mantra, memungkinkan para pembudidaya pengadilan Sungai Starry dan Polaritas untuk melihat sosok di atasnya. Mengabaikan tiga patriark, mereka datang untuk beristirahat di Bai Xiaochun. Sulit untuk mengatakan siapa di antara dua sekte yang mengatakannya, tapi kejutan dan cemoohan dalam suara orang itu tidak mungkin lebih jelas. Hanya satu orang. Semua orang di kedua sekte mulai terkekeh. Kemudian, mereka hanya memalingkan muka dari Heavenhorn Sword, hati mereka dipenuhi dengan jijik. Semua orang tahu bahwa mereka berkumpul untuk memperebutkan bagian dari sumber daya yang segera didistribusikan kembali. Karena itu, jumlah orang yang berpartisipasi sangat penting. Jika sekte penangkal sungai hanya bisa menghasilkan satu orang yang memenuhi syarat, maka tidak ada ketegangan dalam masalah ini. Sekte penangkal sungai akan beruntung mendapatkan 1% dari sumber daya pada akhirnya. Para pembudidaya Starry River Court sangat menyadari mengapa redistribusi sumber daya ini terjadi. Tidak hanya mereka sangat berpuas diri, mereka juga tidak bisa menyembunyikan rasa jijik mereka untuk sekte penangkal sungai. Chen Yunsan adalah satu-satunya yang hadir yang matanya berkedip dengan niat membunuh. Dia sudah membenci Bai Xiaochun sampai ke nyali. Peristiwa-peristiwa bulan sebelumnya tidak hanya mengganggu mimpi-mimpi buruknya setelah itu, ia juga dihukum oleh sekte itu, dan telah menjadi bahan tertawaan di antara orang-orang sezamannya. Karena itu, dendamnya terus memburuk dari hari ke hari. Memelototi Bai Xiaochun, dia berpikir, sayang sekali kami tidak diizinkan membunuh siapapun di sini, kalau tidak kamu akan mati. Adapun orang-orang dari pengadilan sungai polaritas, mereka sama sekali tidak tertarik pada sekte penangkal sungai. Bagi mereka, ini hanyalah misi yang harus dicapai untuk sekte ini. Semua orang di sini harus diberi penghargaan, dan mereka tidak bisa menahan rasa jijik terhadap sekte penangkal sungai, yang hanya membawa satu orang. Suara gemuruh memenuhi udara saat Heavenhorn Sword ditembak jatuh dari langit. Setelah berhenti agak jauh di atas tanah, tiga patriark memimpin Bai Xiaochun dan berwisir dari pedang dan turun ke tanah. Bai Xiaochun terengah-engah, dan matanya melebar saat dia menerima kerumunan pembudidaya dari dua sekte. Dia hampir tidak percaya bahwa mereka semua berada pada tahap formasi inti. Setiap orang jelas merupakan individu yang luar biasa, dan hati Bai Xiaochun sudah mulai dipenuhi dengan sensasi bahaya yang intens karenanya. Bagaimana mungkin ada gitu banyak dari mereka? Pikirnya, ekspresi sedih di wajahnya. Gagasan semata-mata harus bersaing dengan lebih dari 40 pakar top lainnya untuk mendapatkan segel warisan tampaknya terlalu banyak baginya untuk diambil. Tiga patriark juga mengerutkan kening ketika mereka melihat pasukan dari pengadilan Sungai Starry dan Polaritas. Adapun kultivator Naschen Sol memimpin dua kelompok, mereka hanya melihat ke atas dan tersenyum tipis. Jelas mereka tidak tertarik mengobrol. Dibandingkan dengan dua sekte ini, sekte penangkal sungai terlihat cukup lemah. Jadi, kata Chen Yunsan tiba-tiba, ternyata sekte penangkal sungai tidak hanya memiliki satu orang. Mereka punya binatang buas juga. Aku kira itu membuat total mereka menjadi 1,5. Dia mulai tertawa, dan segera bergabung dengan yang lain dari sekte.
Kultivator lain berseru, aku pikir ini sedikit lebih dari 1,5. Lihat pria ini. Hanya berapa banyak jimat kertas yang menempel pada dirinya sendiri. Dan lihatlah wajan hitam besar di punggungnya. Semakin banyak tawa muncul ketika para pembudidaya Starry River Court mulai mengejek pakaian Bai Xiaochun. Adapun petani dari pengadilan Sungai Polaritas, ketika mereka melihat Bai Xiaochun dan Bruiser, beberapa dari mereka tidak dapat menyembunyikan gemerlap keserakahan yang naik di mata mereka. Jelas mereka bisa melihat betapa menakjubkan makhluk Bruiser. Bruiser tidak bisa membantu tapi merasa sedikit tidak nyaman karena gitu banyak pembudidaya inti formasi menatapnya. Hampir seketika, sisik yang menutupi tubuhnya mulai berdiri tegak meskipun baju zirah dan kertas yang ia kenakan membuat mustahil bagi siapapun untuk melihatnya. Namun, mereka bisa melihat api ungu yang muncul di bawah kakinya, dan deru yang menggema keluar dari mulutnya. Bai Xiaochun merasa sedikit cemas, tapi kata-kata Chen Yunsan, dan tatapan yang menyebabkan Bruiser merasa sangat cemas, membangkitkan kemarahannya. Namun, kemarahan tidak banyak berpengaruh. Dibandingkan dengan dua sekte lainnya, sekte penangkal sungai benar-benar terlalu lemah. Tiga patriark sudah mulai menyesal telah membawa Bai Xiaochun untuk berpartisipasi dalam tantangan ini. Sebelumnya, mereka berasumsi bahwa kecakapan pertempurannya dan harta berharga akan cukup untuk memungkinkannya untuk mendapatkan setidaknya beberapa segel warisan dan pergi tanpa cedera, tidak peduli berapa banyak dari yang terpilih lainnya ingin menyakitinya. Selain itu, Starry Sky Dao Polarity Sect telah menetapkan aturan tentang bagaimana pertempuran atas segel warisan akan pergi. Tidak ada seorang pun yang diizinkan membunuh salah satu dari yang terpilih lainnya, suatu pengaturan yang menguntungkan semua keempat sekte. Lagi pula, tak satu pun dari mereka yang menginginkan murid-murid pilihan mereka mati di tempat seperti ini. Karena semua itu, ketiga patriark merasa nyaman membawa Bai Xiaochun ke sini. Bahkan jika dia tidak datang dengan banyak dalam hal segel warisan, setidaknya dia bisa mengenal beberapa yang lainnya terpilih di generasinya, dan mendapatkan beberapa pengalaman pertempuran yang berharga. Tapi sekarang setelah mereka menyadari bahwa dia akan sendirian menghadapi lusinan lawan, ketiga patriark mulai ragu-ragu. Pada saat itu, ledakan seperti petir memenuhi langit, dan kapal perang perak besar muncul dari udara tipis. Saat kapal muncul, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya merayap ke segala arah, menghancurkan awan di sekitarnya saat turun. Kapal perang itu milik sekte terkuat dari 4 sekte Capai Tengah, Pengadilan Sungai Dao. Dalam waktu yang hampir bersamaan persis ketika kapal perang itu muncul, banyak tokoh terbang darinya dan mulai turun dengan kecepatan tinggi. Hanya perlu beberapa saat untuk menentukan bahwa ada lebih dari 40 dari mereka. Ada pria dan wanita di antara para pembudidaya, dan mereka semua tampaknya memancarkan udara yang melampaui dunia fana, serta fluktuasi basis budidaya yang mengejutkan. Semua dari mereka adalah pembudidaya yang telah melangkah ke formasi inti dalam waktu kurang dari satu siklus 60 tahun. Sekte Capai Tengah menguasai wilayah yang jauh lebih besar daripada Sekte Capai Bawah, dan juga memiliki akses ke lebih banyak sumber daya. Selanjutnya, energi langit dan bumi di daerah itu jauh lebih kuat. Karena itu, sekte-sekte di sini memiliki lebih banyak yang terpilih daripada sekte-sekte lower reaches. Bahkan hampir tidak mungkin membandingkan kedua wilayah. Seiring dengan lebih dari 40 pembudidaya formasi inti, tekanan kuat mulai membebani sebagai orang tua berambut putih yang sama muncul yang telah membuat keputusan akhir di aula besar di Mount River Defiance sebulan yang lalu. Pria tua itu melihat ke atas para petani yang dikumpulkan, dan tampaknya tidak terkejut sama sekali bahwa sekte penangkal sungai hanya membawa Bai Xiaochun bersama mereka. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, aku ingin menyambut utusan dari sekte ketua untuk mengawasi kompetisi 4 sekte kami untuk segel warisan. Bahkan ketika kata-kata meninggalkan mulutnya, awan di atas berputar-putar bersama seolah-olah didorong oleh sebuah angin kencang, dengan cepat membentuk mata besar. Saat mata memandang ke bawah, itu memancarkan riak menakutkan yang menyebabkan semua cahaya redup. Seketika, para penggarap pengadilan Sungai Starry dan pengadilan Sungai Polaritas bangkit berdiri, menggenggam tangan dan membungkuk. Itu sama dengan para pembudidaya pengadilan Sungai Dao, serta Frigid Sect, Master Godwin, Crimson Soul, dan Bai Xiaochun. Selanjutnya, suara ledakan berbicara. Aturan yang mencakup kompetisi untuk segel warisan ini sama seperti biasanya.
Membunuh tidak diizinkan. Siapapun yang dengan sengaja mengakhiri hidup orang lain akan dihancurkan dalam tubuh dan jiwa. Seketika, cahaya berwarna-warni muncul dari kuil di tengah formasi mantra besar. Batu-batu mulai bergetar, dan tekanan yang membebani mulai memudar, memungkinkan para pembudidaya untuk sekarang memasuki kuil. Biarkan kompetisi dimulai, kata suara itu. Seketika, 40 pembudidaya dari pengadilan Sungai Dao mulai terbang menuju kuil. Dalam sekejap mata, para murid dari pengadilan Sungai Stari dan Polaritas mengikuti. Adapun Bai Xiaochun, dia menggertakkan giginya, dan kemudian membawa Bruiser ke arah yang sama. Ketika dia berjalan, dia secara mental meninjau semua yang dia tahu tentang kompetisi segel warisan. Dia tahu bahwa saat memasuki kuil itu sendiri, dia akan dipindahkan ke dimensi yang aneh. Di tengah-tengah dimensi itu adalah sebuah gunung yang menjulang dikelilingi oleh formasi mantra mengejutkan yang membuatnya sangat sulit untuk mendekati gunung itu sendiri. 100 segel warisan terletak di dalam gunung, dan akan terbang secara berurutan ke daerah sekitarnya, di mana para pembudidaya bisa memperebutkannya. Siapapun yang memperoleh dan menyerap paling banyak akan mendapatkan beberapa jenis teknik. Bai Xiaochun dan Bruiser mengikuti kelompok melalui formasi mantra batu. Menimbang bahwa Bai Xiaochun pada dasarnya berhati-hati, dia tidak terburu-buru, dan pada saat dia mencapai kuil itu sendiri, murid-murid lain dari ketiga sekte sudah masuk. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan memandang Bruiser. Bruiser, ingatlah untuk tetap dekat denganku. Akan ada banyak orang jahat di sana. Bruiser melolong pelan dan mengangguk. Bai Xiaochun mengambil waktu sejenak untuk meluruskan pakaiannya, jimat kertasnya, dan wajan hitam besar. Kemudian dia mengertakkan gigi dan melangkah ke kuil. Saat Bai Xiaochun dan Bruiser memasuki kuil, cahaya di sekitar mereka memudar, dan suara gemuruh yang terdengar bisa terdengar. Di luar kuil, tekanan kuat sekali lagi membebani, membuat mustahil bagi siapapun untuk mendekati kuil. Pada saat yang sama, layar cahaya diproyeksikan ke udara di atas kuil, dilemparkan oleh formasi mantra batu. Yang terlihat jelas di layar cahaya adalah nama-nama dari keempat sekte. Di sebelahnya ada lingkaran yang bercahaya, pingsan dan nyaris tidak terlihat. 3 leluhurnya dari Sungai Devnying sekte semua bertukar pandang. Lingkaran bercahaya itu mewakili jumlah segel warisan yang diperoleh oleh berbagai murid di zona warisan. Saat lingkaran bersinar lebih dan lebih terang, mereka akan membuat kolom cahaya yang akan membuatnya jelas berapa banyak segel warisan yang diperoleh setiap sekte. Di luar formasi mantra batu adalah pembudidaya Nas Chansol dari berbagai sekte, yang berjumlah puluhan atau lebih. Pada saat ini, pria tua berambut merah dari pengadilan Sungai Stari memandang dengan sopan kepada para ahli jiwa Nas Chen dari pengadilan Sungai Polaritas dan pengadilan Sungai Dao. Pengadilan Sungai Dao pasti akan mengambil yang pertama lagi, katanya sambil sedikit tersenyum. Adapun tempat kedua, baik saudara Ouyang, aku tahu bahwa pengadilan Sungai Stari tidak dapat bersaing dengan pengadilan Sungai Polaritas. Karenanya, kami belum menetapkan sasaran terlalu tinggi. Tempat ketiga akan dilakukan. Pria tua berambut merah tertawa. Kultivator yang disebut orang tua berambut merah itu sebagai Brother Ouyang adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah pengadilan Sungai Polaritas. Sambil tersenyum, dia berkata, "Saudara Zhou, kamu terlalu memikirkan hal-hal. Mari kita tunggu dan lihat siapa yang menempati posisi kedua dan ketiga." Terlepas dari kata-katanya, ekspresinya sangat percaya diri. Sebagai pembudidaya dari 3 sekte mengobrol, mereka benar-benar mengabaikan sekte penangkal sungai. Master Godwin, Frigid Sect, dan Crimson Soul semua memiliki ekspresi tak sedap dipandang di wajah mereka ketika mereka duduk di sana dengan tenang. Di zona warisan ini, surga dan bumi saat ini diselimuti bayangan. Langit bertimbal, pelengkap sempurna untuk tanah hitam pekat yang terbentang di bawahnya. Namun, yang berfungsi sebagai selubung sempurna bagi bayangan adalah berkas cahaya cemerlang yang pecah di beberapa lokasi di dalam dimensi. Berkas cahaya itu semuanya berisi para kultivator, dan kelangganan yang mereka berikan langsung ke dunia yang suram di sekitar mereka. Karena cahaya baru, sekarang mungkin untuk melihat bahwa dimensi itu tidak terlalu besar. Lebih jauh lagi, tepat di tengah-tengahnya, ada gunung dengan puncak yang gitu tinggi hingga menembus awan.
Itu sangat besar sehingga siapapun yang melihatnya akan merasa seperti serangga kecil. Permukaan gunung tertutup dengan banyak tanda penyegelan, yang beberapa saat yang lalu, memiliki warna yang sama dengan permukaan gunung itu sendiri. Namun, kedatangan para pembudidaya menyebabkan mereka bersinar dengan cahaya terang. Pemeriksaan yang teliti mengungkapkan bahwa tanda penyegelan di gunung jumlah terbatas. Tepatnya ada 100 dari mereka. Puncak yang menjulang ini tidak lain adalah Gunung Segel Warisan. Itu juga merupakan lokasi paling terang di seluruh zona warisan. Saat pembudidaya muncul, Bai Xiaochun menjadi terlihat dalam salah satu sinar cahaya. Di sebelahnya ada Bruiser. Gitu mereka berdua muncul, Bai Xiaochun mengaktifkan jimat kertasnya, menyebabkan cahaya berwarna-warni muncul di sekelilingnya. Sebenarnya terlihat cukup menarik. Dia seperti entitas cahaya warni. Selanjutnya, ia membantu Bruiser mengaktifkan semua jimat kertasnya, hingga tampak sama berwarna. Karena itu, mereka menjadi sangat mencolok dalam dimensi warisan. Beberapa bergeser ke arah mereka, cinta cemoohan dan ejekan. Bai Xiaochun sudah mulai untuk memulai, dan ketika dia menyadari orang-orang yang melihatnya, dia terkejut, dan diberkati dengan jaringan dingin. Tempat ini sangat berbahaya, gitu banyak niat membunuh. Bai Xiaochun meletakkan tangan di punggung Bruiser, dan kemudian melihat sekeliling dengan waspada. Setelah memastikan bahwa orang-orang melihatnya tapi tidak menuju ke arahnya, dia menghela nafas lega. Kemudian dia mulai memelototi orang-orang. Aku tidak pernah kehilangan siapapun dalam hal kontes seperti ini. Apakah aku benar, Bruiser? Baiklah, ayolah. Mari kita berdua membocorkan mereka. Perbaiki pada mereka buruknya kita berdua. Sejak saat itu, setiap kali orang memandangnya, Bai Xiaochun akan mengungkapkan balik dengan pembunuhnya, seperti halnya Bruiser. Seorang pemuda dari pengadilan Sungai Stari yang relatif dekat dengan mereka berdua tersenyum tanpa berkata, Patriark Junior dari Sekte Penentang Sungai. Apakah kamu menyediakan semua jimat kertas dari semua sekte kamu yang disukai? Apakah kamu sudah cukup? Atau haruskah aku memberimu beberapa milikku? Bai Xiaochun berbalik dan menatap tajam. Yakin. Serahkan beberapa. Petik 2. Cemoohan pemuda itu meningkat. Tertawa dingin. Dia membicarakan Bai Xiaochun dan mulai menuju ke arah segel legasi gunung. Dia bukan satu-satunya. Para murid dari 3 sekte semua mulai berubah menjadi sinar cahaya yang menuju ke arah yang sama. Karena seberapa dekat gunung itu, tidak ada dari mereka yang terbang, tapi sebaliknya, melaju dengan berjalan kaki. Bai Xiaochun memilih untuk tidak bertindak membabi buta dan tanpa berpikir. Sebagai, dia meluangkan waktu untuk menilai situasi. Para murid yang mendekati Gunung Segel Warisan semuanya berjalan dengan berjalan kaki. Tidak ada satupun yang terbang. Selanjutnya, mereka semua berhenti pada titik tertentu kira-kira 15.000 meter dari pangkal gunung. Selain itu, para murid tidak hanya berpencar. Sebaliknya, penampilan kewaspadaan dapat di wajah mereka ketika mereka mulai berkumpul di barisan-barisan sesuai dengan pandangan mereka. Tiba-tiba, suara gemuruh untuk memenuhi udara saat banyak petir muncul di daerah antara para pembudidaya dan pegunungan, serta angin kencang. Baut petir setebal ember, dan angin kencang gelap gulita dan mengandung kekuatan yang luar biasa. Faktanya, angin hampir terlihat seperti naga hitam yang bergerak bolak-balik dalam wilayah 15.000 meter. Siapapun yang memiliki mata bisa melihat besar kecilnya petir dan hembusan angin. Jenis sihir lain mulai menyebar. Ada tangan raksasa, bilah es, dan lidah api. Ada proyeksi yang tampak seperti hantu skream. Duri mulai tumbuh dari tanah, dan celah-celah yang terbuka di sana-sini secara acak. Jelas area 15.000 meter itu adalah tempat yang penuh dengan bahaya. Bahkan para master Taois jiwa yang baru lahir akan curiga terhadap area seperti itu, apalagi para pembudidaya formasi inti. Bai Xiaochun menoleh dan memperhatikan salah satu pembudidaya dari pengadilan Sungai Polaritas memanggil boneka, yang ia kirim ke wilayah 15.000 meter. Sebelum sampai jauh, sambaran petir menyambarnya, menguranginya menjadi tidak lebih dari abu. Bai Xiaochun tersentak, dan kehabisan darah. Slip batu giok itu mengatakan Gunung Segel Warisan ini berbahaya, tapi tidak dikatakan itu berbahaya. Boneka itu berada pada tingkat yang sama dengan formasi inti, dan kontennya oleh petir. Bai Xiaochun berdiri di tempat dengan ragu-ragu, gemetar sepanjang waktu.
Bai Xiaochun bukan satu-satunya yang bereaksi dengan kejutan seperti itu. Beberapa murid dari 3 sekte menggunakan berbagai cara magis untuk mencoba memasuki area 15.000 meter sendiri, tapi akhirnya, dibiarkan menghela nafas frustrasi. Pasti karena ini bukan waktu yang biasa untuk memasuki zona warisan. Mantra bertahan di sekitar Gunung Segel Warisan pasti jauh lebih kuat dari biasanya. Petik 2. Biasanya utusan Starry Sky Dao Polarity Sect membatasi kekuasaan, tapi tidak kali ini. Setelah membahas masalah ini, 3 kelompok memperketat formasi mereka dan kemudian perlahan-lahan masuk ke area 15.000 meter dalam kelompok. Setiap kali situasi berbahaya muncul, mereka akan mengumpulkan kekuatan mereka untuk membela diri. Tak lama, booming memenuhi udara, dan tanah mulai bergoyang. Bai Xiaochun berdiri di sana dengan ragu-ragu karena waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Pada saat itu, salah satu dari 100 tanda segel di Gunung Segel Warisan tiba-tiba mulai bersinar terang, kemudian terbang ke udara dan berputar ke daerah 15.000 meter. Hampir seketika, semua murid dari 3 mengagumi dengan melihat tanda pemeteraian saat berputar semakin jauh dari gunung. Ketika mencapai batas 13.500 meter, para murid mulai berusaha untuk mendapatkannya. Para pembudidaya dari Starry River Court melepaskan semua kekuatan dasar budidaya mereka, menciptakan aliran cahaya bintang yang cemerlang sepanjang 3.000 meter. Hanya butuh beberapa saat agar aliran cahaya bintang jatuh pada tanda segel seolah-olah membungkusnya dan menariknya. Pada saat itu, orang-orang dari pengadilan Sungai Polaritas mengeluarkan teriakan ketika mereka meledak dengan Iblis Ki, memanggil kepala terbang besar yang menembak ke arah tanda penyegelan dan mulai bersaing dengan pengadilan Sungai Starry. Pengadilan Sungai Dao memiliki banyak orang di zona warisan. Ketika mereka melihat apa yang terjadi, banyak dari mereka mengambil napas dalam-dalam dan kemudian mulai memancarkan kekuatan aneh yang tampak hampir seperti hukum alam. Seketika, udara di sekitar kelompok mereka mulai berputar dan membelok. Kemudian, gemuruh terdengar ketika raksasa yang menjulang muncul. Tanpa ragu, raksasa itu melangkah maju dan meraih untuk mengambil segel warisan. Gitu tangan raksasa itu ditutup di sekitar tanda segel, menghilang dan muncul kembali di tangan salah satu pembudidaya pengadilan Sungai Dao. "Ini milikku," serunya dengan gembira, melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa ketika dia menyerap tanda ke dalam tubuhnya. Murid-murid pengadilan Sungai Dao lainnya agak cemburu, dan pengadilan Sungai Starry dan Polaritas kecewa, tapi tidak membiarkannya muncul di wajah mereka. Bahkan, beberapa dari mereka bahkan tersenyum dengan selamat. Bai Xiaochun dibiarkan terengah-engah di tempat kejadian yang baru saja dimainkan. Dia juga mengerti aturan di tempat ini sedikit lebih baik sekarang. Setelah tanda segel terbang keluar dari Gunung Segel Warisan, orang-orang yang lebih dekat ke gunung akan mendapat keuntungan dalam mencoba memperolehnya. Satu saja sudah cukup menyenangkan, pikirnya, menggertakkan giginya. Dia tidak menetapkan harapannya terlalu tinggi. Selama dia bisa mendapatkannya, maka setidaknya dia bisa menyebut misi itu sukses. Berusaha mendapatkan lebih dari itu pasti akan terlalu berbahaya. Dengan itu, dia menuju ke gunung. Pada saat mencapai batas dan bersiap untuk masuk, para pembudidaya dari ketiga sekte sekitar 2 atau 300 meter. Hampir segera setelah dia masuk, semburan angin hitam melesat ke arahnya, menghadapi perasaannya dengan krisis yang meledak-ledak. Menjerit, dia mundur. Kemudian sebuah kilat melesat ke arahnya, dan dia jatuh kembali, cemberut di ambang air mata. Dalam beberapa saat dia kembali di luar area 15.000 meter. Baru saat itulah berbagai bencana alam masalahnya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Pikirnya. Tidak berani memasuki daerah itu lagi. Dia memandang Bruiser, yang menatap dengan kosong. Kan berhasil. Bai Xiaochun berpikir dengan cemberut. Dia mempertimbangkan untuk mendekati Gunung Segel Warisan dari arah yang berbeda, tapi setelah survei cepat, yakin bahwa area lain sebenarnya lebih berbahaya daripada yang ini. Dilihat dengan mata telanjang, semua area di sekitar Gunung Segel Legacy adalah kemungkinan jalan pendekatan. Namun, dengan Heaven's Pandarma Aik, Bai Xiaochun dapat mengatakan bahwa area umum di mana ia dan anggota dari 3 sekte lainnya adalah satu-satunya pilihan yang layak untuk sukses. Daerah lain jauh lebih berbahaya, dan pada kenyataannya, ketiga sekte semua tinggal di daerah yang kira-kira sama, relatif dekat satu sama lain.
Hanya dengan mengumpulkan kekuatan mereka barulah mereka secara bertahap membuat kemajuan. Pengadilan Sungai Dao adalah yang terkuat, dan mereka sudah sekitar 1.500 meter. Di kedua sisi mereka, dan sedikit lebih jauh ke belakang adalah Pengadilan Sungai Polaritas dan Pengadilan Sungai Stari, yang sebelumnya memiliki ketinggian lebih dari 1.200 meter, dan yang terakhir kira-kira 900 meter. Bai Xiaochun adalah satu-satunya orang yang berdiri sendirian di luar. Karena aku sendiri, tidak mungkin aku bisa lama di dalam. Aku hanya akan memiliki beberapa peluang. Dengan mata merah, dia menghasilkan beberapa jimat kertas dan menamparnya pada dirinya sendiri dan berwiser. Dia juga mengeluarkan beberapa item sihir pertahanan. Akhirnya, dia berbalik dan berbisik kepada berwiser, sebentar lagi, ketika kesempatan yang tepat datang, aku akan mengambil langkah dan mencoba mengambil salah satu segel warisan. Jika ada yang salah, tolong selamatkan aku. Berwiser segera mengangguk. Dia bisa melihat betapa berbahayanya area 15.000 meter itu, dan meskipun dia sangat senang akhirnya berada di luar dalam misi dengan Bai Xiaochun, dia juga sangat gugup. Bai Xiaochun berdiri di sana menatap Gunung Segel Legasi, menunggu kesempatan berikutnya. Setelah sekitar 10 napas waktu berlalu, tanda pemeteraian lainnya tiba-tiba mulai bersinar terang, kemudian terbang ke udara. Ia terbang beberapa lingkaran di wilayah 9.000 meter, kemudian melangkah lebih jauh, di mana pasukan dari ketiga sekte siap untuk mulai berebut. Namun, tanda segel bergerak terlalu cepat, dan melayang melalui tangan penggarap dari ketiga sekte. Mata Bai Xiaochun melebar, dan kemudian dia melolong di bagian atas paru-parunya ketika dia mengaktifkan semua jimat kertasnya, melepaskan kekuatan ledakan dari tubuh Raja Surgawi yang meninggal, dan menggunakan Mountain Sucking Bash. Khawatir bahwa semua itu mungkin tidak memberinya kecepatan yang cukup, ia mendorong menggunakan jempol kaki kirinya. Dalam sekejap mata, dia hanyalah serangkaian bayangan yang melesat ke zona bahaya. Dia bergerak sangat cepat sehingga dia sedikit lebih kabur daripada saat dia tiba di depan tanda segel, dan kemudian meraih untuk mengambilnya. Namun, dalam waktu yang hampir bersamaan, orang-orang dari Starry River Court berteriak dengan marah dan mengumpulkan kekuatan mereka untuk menghalangi jalannya. Suara gemuruh bergema saat ia didorong mundur, dan aliran bintang Starry River Court menyambar tanda segel itu. Bai Xiaochun tidak ingin menerimanya, tapi tidak memiliki pilihan, dan harus melarikan diri kembali ke tempat yang aman. Sepanjang jalan, dia disambar petir, yang menghancurkan sebagian besar jimat kertas yang diaktifkan. "Kamu pengganggu besar," geramnya, melotot ke belakang. Namun, sebelum amarahnya memiliki banyak kesempatan untuk menyala, dua tanda segel tiba-tiba berkedip dan terbang ke udara dari Gunung Segel Warisan. Pengadilan Sungai Polaritas berusaha sekuat tenaga untuk meraih yang pertama, tapi yang kedua berhasil melewati tiga sekte. Mata Bai Xiaochun melebar, dan kemudian dia bergerak untuk melakukan upaya lain. Lebih banyak kilat jatuh di sekelilingnya, dan dia harus menghindari lautan api. Semua jimat kertasnya dihancurkan, dan bahkan wajan hitamnya hancur. Namun, semua itu membawanya langsung ke tanda pemeteraian. Kalahkan. Mendengus dingin merobek udara, mengirimkan tekanan menghancurkan kepikiran Bai Xiaochun. Pada saat yang sama, suara gemuruh memenuhi udara saat raksasa ilusi Pengadilan Sungai Dao menyerbu ke arahnya. Raksasa itu melambaikan tangannya, melepaskan ledakan kekuatan yang menakutkan, teknik magis yang tidak lebih lemah dari sihir dunia itu sendiri. Sebelum Bai Xiaochun bisa melakukan apapun, raksasa itu ada di dekatnya. Pada saat itu, ia memanfaatkan semua kekuatan tubuh kedagingannya, serta surga Dao Gold Core, untuk melawan. Dia terus mengulurkan tangannya ke arah tanda pemeteraian, yang sekarang hanya 9 meter jauhnya. Namun, saat itulah tinju raksasa itu menyerang, mengirimkan angin kencang ke Bai Xiaochun yang membawanya pergi, jungkir balik. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya ketika satu set jimat kertas lainnya benar-benar hancur, bersama dengan beberapa item sihir pertahanannya. Pada saat yang sama, kekuatan pukulan membuatnya tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Bagaimanapun, raksasa itu didukung oleh kekuatan sekelompok orang, sedangkan Bai Xiaochun bertindak sendiri. Setelah berhenti, dia mendongak ketika raksasa itu dengan santai meraih tanda pemeteraian yang baru saja dia ambil. Pada saat yang sama, banyak magis dilepaskan oleh dunia di sekitarnya. Raksasa itu memandang ke arahnya, ekspresi yang mencibir.
Kamu terlalu banyak berpikir tentang dirimu sendiri. Kemudian ia menembak kembali ke arah kelompok dari pengadilan Sungai Dao. Pada saat krisis di mana teknik-teknik magis dikenakan pada Bai Xiaochun, Bruiser mengeluarkan raungan marah, meraih jubah Bai Xiaochun, dan mulai menyeretnya ke belakang. Namun, saat itulah aliran bintang-bintang dari Starry River Court muncul dan menghalangi jalan mereka, membuat mereka mustahil untuk melarikan diri. Petir itu menghantam Bruiser, menyebabkan darah menyembur keluar dari mulutnya. Syukurlah, Bai Xiaochun telah pulih pada saat itu, jadi dia meraih Bruiser dan bergegas kembali ke area yang aman. Orang-orang dari pengadilan Sungai Polaritas menyaksikan Bai Xiaochun dan Bruiser melarikan diri dengan jijik. Mendengus dingin terdengar dan seseorang berkata, Sekte Penangkal Sungai tidak cukup kuat untuk mendapatkan bahkan satu tanda segel. Jadilah anak yang baik dan tetap di luar. Jangan mencari masalah di sini. Orang-orang Starry River Court sama-sama mengejek. Chen Yunsan bahkan berkata, jika kamu mencoba mengacaukan kami mungkin tidak dapat membunuh kamu karena aturan, tapi mantra pertahanan di sini dapat menghancurkan kamu. Tidak ada yang peduli jika itu terjadi. Niat jahat yang tersembunyi di dalam kata-kata itu tidak mungkin lebih jelas. Bahkan saat Bai Xiaochun terus mundur, angin hitam menghantamnya dari belakang, menyebabkan darah menyembur dari mulutnya. Ketika dia akhirnya berhasil sampai ke tempat aman, dia menoleh ke belakang untuk melihat bahwa para pembudidaya dari sekte lain semuanya sekitar 1.500 meter ke dalam zona mantra pertahanan. Benar-benar pengganggu yang hebat. Pikirnya, kemarahan membakar. Lalu dia melihat ke bawah dan melihat betapa sakitnya Bruiser, dan amarahnya membara lebih panas. Melotot ke penggarap dari 3 sekte, dia menggeram, aku tidak peduli jika kamu merebut tanda penyegelan dari aku, atau bahkan jika kamu menyakiti aku. Tapi kamu menyakiti Bruiser. Kalian memaksa tanganku. Mata lebih merah dari sebelumnya, dia mengertakkan giginya dan memberi Bruiser beberapa pil obat. Melihat ke belakang pada situasi itu, dia melihat bahwa pengadilan Sungai Dao sekarang sekitar 3.000 meter. Dengan itu, dia kabur bergerak, membawa Bruiser ke salah satu daerah yang dia amati sebelumnya dengan mata Dharma Heavenspan ini, tempat yang tampaknya mustahil untuk melewati. Sementara itu, di luar zona warisan, di perbatasan formasi mantra batu, para pembudidaya Naschen Soul dari 4 sekte sedang melihat ke layar yang bersinar, dan 4 lingkaran cahaya yang mewakili pencapaian para murid. Lingkaran Sungai Dao adalah yang paling terang, dengan pengadilan Sungai Starry dan Polaritas juga menyala, tapi tidak secerah itu. Hanya lingkaran sekte penantang sungai yang tetap gelap sepanjang waktu. Tingkat kecerahan menunjukkan berapa banyak tanda penyegelan yang telah diperoleh, dan karenanya, para pembudidaya Naschen Soul dari pengadilan Sungai Dao semuanya tersenyum. Tentu saja, semua ini tidak terduga. Sejauh yang mereka ketahui, pengadilan Sungai Dao harus menjadi yang pertama. Pria tua berambut merah dari Starry River Court tertawa terbahak-bahak dan berkata, selamat, rekan-rekan Taois. Tampaknya pengadilan Sungai Dao benar-benar akan mengambil tempat pertama lagi. Sayangnya, sepertinya rekan-rekan Taois dari Sekte Penangkal Sungai berjalan dengan sangat baik. Jelas tidak sebaik Sky River Court lakukan terakhir kali. Mereka mengambil tempat kedua saat itu, dan hampir terikat dengan pengadilan Sungai Dao. Wajah Crimson Soul, Frigid Sect, dan Master Godwin, semuanya sangat suram. Akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain mendesah. Mereka telah dipersiapkan untuk kekalahan sejak awal, tapi masih berharap bahwa Bai Xiaochun akan bisa mendapatkan setidaknya satu tanda pemeteraian. Rekan Daois Frigid Sect, kata pembudidaya berambut merah, bagaimana menurutmu kita membuat taruhan kecil? Aku menduga Sekte Penangkal Sungai kamu tidak akan bisa mendapatkan lebih dari 2 tanda segel. Ekspresi Frigid Sect semakin gelap, dan itu sama dengan 2 patriark lainnya. Adapun pengadilan Sungai Dao dan pengadilan Sungai Polaritas, mereka tampak sangat terhibur dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba, Tuan Godwin melihat ke arah pria tua berambut merah itu dan perlahan berkata, taruhan. Taruhannya apa? Pria tua berambut merah itu tersenyum dingin dan berkata, kebetulan aku memiliki Starry Meteor dari Starry River Court, yang dapat melepaskan serangan dengan kekuatan yang mirip dengan Deva Realm. Aku akan mengatasinya di salah satu dari kapal perang Heavenspan Sekte Penangkal Sungai kamu. Ekspresi Frigid Sect berkedip, dan mata Master Godwin berkilau dengan cahaya tajam.
Starry Meteor sebenarnya adalah harta roh dari Starry River Court, dan memiliki nilai yang sama dengan Heavenspan Battleships. Namun, kapal perang Heavenspan jauh lebih berharga bagi sekte penangkal sungai daripada Starry Meteor ke pengadilan Sungai Starry. Jelas pria tua berambut merah ini telah merencanakan ini sejak awal.